Detik-detik wafatnya Nabi Muhammad SAW. Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Cahaya fajar mulai menerangi kota, namun suasana di rumah Nabi Muhammad SAW terasa berat dan penuh kesedihan. Nabi telah menderita sakit selama beberapa hari terakhir. Demam tinggi dan rasa lemah yang melanda tubuh beliau membuat para sahabat dan keluarga sangat khawatir. Nabi Muhammad SAW masih berdiri di kamar istrinya, Aisyah radhiyallahu anhu. Di sanalah beliau dirawat dengan penuh kasih oleh istri tercinta. Aisyah tak pernah beranjak dari sisi beliau, membelai lembut wajah suami yang sangat dicintainya. Dalam kelemahan, Nabi Muhammad tetap memberikan perhatian kepada umatnya. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, beliau terus mengingatkan, Asyalah wa ma malakat aimanukum. Salatlah kalian dan perhatikan budak-budak yang ada dalam tanggungan kalian. Menjelang wafat, Nabi bersandar di pangkuan Aisyah. Tubuhnya yang mulia melemah, namun matanya masih penuh cinta dan kasih sayang. Beliau menatap Aisyah dengan lemah dan berkata, Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, pertemukan aku dengan Ar-Rafiq Al-A'la. Ya Allah, ampunilah aku, kasihanilah aku, tempatkan aku di sisimu yang paling tinggi. Pada saat itu, Aisyah menyadari bahwa detik-detik kepergian Nabi telah tiba. Beliau menatap langit dengan penuh ketenangan, mengucapkan kalimat terakhirnya. Allahumma fir rafiqil a'la. Ya Allah, tempatkanlah aku pada derajat tertinggi di sisimu. Kemudian ruh beliau yang mulia berpulang ke rahmat Allah. Aisyah radhiyallahu anhu menangis terseduh-seduh, memeluk tubuh Nabi yang kini telah tenang. Tangisnya memecah keheningan di kamar itu. Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Nabi, segera masuk ke kamar dan menangis melihat ayahnya telah tiada. Dengan isak yang dalam, Fatimah berkata, Wahai ayahku, siapa yang akan menjadi pelindungku sekarang? Wahai ayahku, engkau kini telah memenuhi panggilan Tuhanmu. Berita wafatnya Nabi Muhammad SAW segera menyebar ke seluruh Madinah. Rumah kecil Nabi yang biasanya penuh cahaya kini dipenuhi isak tangis. Reaksi para sahabat. Di luar rumah Nabi, suasana semakin mencekam. Para sahabat yang mendengar kabar wafatnya Rasulullah tidak percaya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang dikenal sebagai sahabat yang tegas dan kuat, berdiri dengan penuh emosi di depan masjid. Ia menghunus pedangnya dan berkata dengan suara lantang, Barang siapa mengatakan bahwa Muhammad telah wafat, aku akan memenggal lehernya. Rasulullah tidak wafat, beliau hanya pergi menghadap Tuhannya, seperti Nabi Musa yang kembali setelah beberapa waktu. Namun Sayyidina Abu Bakar, sahabat terdekat Nabi, tetap tenang. Ia segera menuju rumah Nabi untuk memastikan kabar tersebut. Setelah melihat jasad Nabi yang mulia, ia mencium kening beliau dan berkata, Engkau indah semasa hidup dan indah pula saat wafat. Demi Allah, Rasulullah telah wafat. Abu Bakar kemudian keluar menemui umat yang sedang dilanda kebingungan. Dengan suara penuh ketegasan, ia berkata, Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah bahwa Muhammad telah wafat. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha Hidup dan tidak pernah mati. Abu Bakar lalu membacakan firman Allah, Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang, murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surah Ali Imran ayat 144. Mendengar ayat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersadar. Kakinya melemas dan ia jatuh terduduk sambil menangis. Tangis pun pecah di kalangan para sahabat. Dan ketika persiapan pemakaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat kemudian bermusyawarah untuk menentukan tempat pemakaman Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Abu Bakar mengingatkan bahwa Nabi pernah bersabda, seorang Nabi dimakamkan di tempat ia wafat. Maka diputuskan bahwa Nabi akan dimakamkan di kamar Aisyah radhiyallahu anhu, tempat beliau menghembuskan napas terakhir. Abu Talha radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang dikenal kuat, diberi tugas untuk menggali liang lahat di tempat tersebut. Sementara itu, para sahabat bergantian menyalatkan jenazah Nabi secara bergiliran. Tidak ada imam yang memimpin sholat jenazah
kerana Rasulullah adalah imam bagi seluruh umat. Suasana saat itu penuh dengan keheningan dan haru. Saat liang lahat selesai digali, jenazah Nabi Muhammad SAW yang telah dikafani dengan kain putih dibawa dengan penuh kehati-hatian. Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan beberapa sahabat lainnya turun ke liang lahat untuk meletakkan tubuh mulia Rasulullah. Dengan lembut, mereka menempatkan beliau di tempat peristirahatan terakhirnya. Setelah jenazah diletakkan, Fatimah radhiyallahu anhu berdiri di tepi kubur dengan air mata yang tak henti mengalir. Ia menatap liang lahat dan berkata dengan suara pilu, "Wahai ayahku, bagaimana mungkin kami hidup tanpamu? Wahai ayahku, engkau telah meninggalkan kami, namun kenanganmu tak akan pernah hilang." Sayyidina Abu Bakar mendekati Fatimah dan menenangkan hatinya. Ia berkata, "Wahai putri Rasulullah, bersabarlah. Ayahmu telah mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Kita akan bertemu dengannya kembali di akhirat, insya Allah." Setelah liang lahat ditutup dengan tanah, doa bersama dipanjatkan. Para sahabat berdiri dalam keheningan, mengucapkan selamat tinggal kepada Rasulullah SAW, manusia paling mulia yang pernah hidup di muka bumi. Madinah tidak lagi sama. Para sahabat merasakan kehilangan yang luar biasa. Namun Abu Bakar terus mengingatkan mereka, Rasulullah telah meninggalkan dua perkara. Selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnah beliau. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahawa kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang abadi. Wafatnya beliau mengajarkan kita untuk tetap teguh pada ajaran Islam dan terus menjalankan amanah yang beliau tinggalkan.